Shalom. Selamat pagi saudara. Saya bersyukur pagi ini ada di tempat ini. Dan kalau saudara kepengen boleh ngerasain bagaimana rasanya ada di depan saudara. Ya. Hari ini ada yang Tuhan mau sampaikan. Dan ini saya tahu bukan perkara baru, tetapi Tuhan mau kembali mengingatkan saya terutama saudara. Karena menyampaikan firman Tuhan ini bukan terutama kepada orang lain, tetapi kepada orang yang menyampaikan. Supaya apa yang disampaikan itu bisa terimpartasi dalam hidup yang menyampaikan dan kepada orang yang mendengarkan firman. Amin. Temanya adalah, boleh PPT-nya? Nah, temanya check up yuk. Setiap kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Bukan saja kesehatan jasmani, tetapi kesehatan rohani kita. Kita ada di satu tempat yang sangat berkelimpahan, baik secara rohani dan secara jasmani, saudara. Itu Mahanaim. Kita ada di tempat yang terbaik, yang bangsa-bangsa sangat merindukan tempat ini. Sedangkan kita ada di lumbung yang terbaik. Sudahkah kita memeriksa kondisi kita? Ada pepatah yang berkata, semut itu mati di lumbung, saudara. Ayam itu maaf. Makasih Bu. Ayam itu mati di lumbung. Semua tersedia tapi mati. Karena apa? Gak bisa menikmati yang ada. Bahkan kekenyangan dengan yang ada, saudara. Dan ketimpa dengan semua yang ada, saudara. Nah, ini saya khotbah tuh enak nih, diajarin sama ibu. Ya, jadi hari ini pagi ini kita mau check up ulang, ya. Berikutnya PPT-nya. Dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Waktu Yesus mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa, Yesus mencari murid. Tetapi Alkitab berkata waktu Yesus membuat mujizat, Yesus menolong, Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan, itu sangat banyak orang yang datang. Tetapi ketika Yesus mencari murid, itu hanya beberapa yang bersedia menjadi murid. Saya masih ingat Joshua bilang, jangan sampai kita ini menjadi tim hore, saudara. Kita ada yang sangat banyak, tetapi kalau bicara tentang murid, kita tidak ada di situ. Kenapa? Murid itu saudara, yang pertama, dia selalu datang tepat waktu. Lah saya ini belum jadi murid loh saudara. Masih sering banget telat, apalagi ibadah saudara. Kami di Pelangi tidak boleh telat juga, udah ada peraturannya. Jam 8 teng itu udah harus praise and worship. Pulang gak tahu jam berapa saudara, gak ada jamnya pulang. Tapi itu banyak kali kami tidak bisa menjadi murid. Yang kedua saudara, selalu mengikuti peraturan. Dikatakan begini, murid adalah seorang yang mau belajar dan diajar. Jadi sebelum kita memuridkan, kita harus jadi murid saudara. Yang mau diajar, yang mau belajar dan mau diajar. Yang berikutnya, murid itu adalah seseorang yang harus mendengar dan memperhatikan dengan baik, sehingga yang diajarkan dapat dimengerti, dipahami dan dilakukan. Waktu Yesus mengajar, Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, Yesus melakukan mujizat. Dia mencari murid demi murid demi murid demi murid, saudara. Tapi ujungnya yang bersama Yesus 12 murid, yang sekian ribu, sekian juta, sekian puluh orang, 10.000 orang yang dilayani oleh Tuhan. Pagi ini kita mau cek. Dan dikatakan lidah seorang murid. Next slide-nya. Nah ternyata saudara, lidah ini punya banyak penyakit yang bisa terjadi di lidah manusia. Ini cuma sebagian aja yang saya masukkan saudara. Ada dikatakan penyakit leukoplakia.
Ini adalah bercak putih akibat dari merokok. Ada candidiasis. Ini adalah jamur yang berkembang di lapisan lidah. Ada kanker mulut, benjolan yang terus tumbuh atau membesar di area lidah. Sindrom lidah perih, lidah terasa seperti tersiram air panas. Lidah hitam dan berbulu. Terjadi penumpukan bakteri pada lidah. Glossitis atrophy, lidah yang membengkak dan kemerahan. Ini masih banyak saudara. Ketika ada penyakit ini di lidah manusia, manusia susah ngomong, gak bisa ngomong saudara. Terbatas. Kalau lidah kita secara rohani tidak kita check up saudara, salah satu dari penyakit ini ada di lidah kita secara rohani. Kita nggak bisa bicara. Ini menghalangi kita untuk menyuarakan namanya kebenaran, menyuarakan namanya kuasa, menyuarakan mujizat, menyuarakan lawatan. Boro-boro lawatan saudara, rumah tangga kita aja nggak beres, keuangan kita aja nggak beres, persaudaraan kita aja nggak beres, dengan tetangga aja kita nggak beres. Kenapa? Karena ada penyakit di lidah. Maka yang keluar dari mulut itu adalah yang kotor, yang jorok, yang menyakitkan, yang membunuh, dan yang lainnya. Dan ini membuat kita tidak bisa menjadi murid. Sedangkan Tuhan berkata, Ia memberikan kita lidah seorang murid, lidah yang bisa mengajar, membangkitkan, menghidupkan, menyatakan kuasa, dan yang lainnya. Saudara, selama ada penyakit-penyakit ini dalam lidah kita, penyakit tidak percaya, penyakit yang selalu ngomongin pemimpin di belakang, penyakit yang selalu tidak sepakat dengan Tuhan dan pemimpin, dan kita ngomong terus, Tuhan tidak bisa memberikan kita lidah seorang murid. Next, Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Yesus mengajar dari mulutnya, dari lidahnya, membuat dikatakan apa? Orang-orang yang ada di situ, semua orang itu takjub tuh, sampai gambarnya tuh kayak gitu, saudara. Ini dari mana pengajaran ini? Sesuatu yang belum pernah mereka dengar, sesuatu yang belum pernah mereka nikmati, sesuatu yang belum pernah terpikir. Kok ada orang yang seperti Yesus mengajar? Bukankah itu yang ada di Mahanaim, saudara? Pengajaran yang tidak pernah kita dapat di tempat lain. Saya ini sekolah, kuliah saudara, ya, sarjana teologi ya, tapi saya tidak pernah dapat pengajaran seperti di Mahanaim. Saya katakan Mahanaim adalah tempat lumbung di mana kita bisa belajar dan kita menjadi murid dan memuridkan, saudara. Waktu orang banyak melihat, kenapa? Mereka takjub, mereka heran, mereka kaget. Dan dikatakan takjub itu adalah, keheranan adalah emosi yang sebanding dengan keterkejutan yang dirasakan orang ketika mengalami sesuatu yang langka. Oh, langka saudara, dan tidak terduga. Kenapa? Karena pengajaran Yesus itu berkuasa, berhikmat. Kenapa? Dari mulutnya ada firman yang keluar yang menghidupkan, membangkitkan, mengubah nasib orang, saudara. Di mulutnya. Dan Yesus berkata, ayat yang slide berikutnya, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara, apa yang Yesus sampaikan itu tidak pernah berasal dari dirinya, tapi sumbernya adalah Bapa.
Tidak pernah tentang dirinya, tetapi tentang Bapaknya, tentang penugasan yang Bapa berikan dalam hidupnya, tentang kepercayaan yang Bapa berikan dalam hidupnya, tentang kuasa, otoritas yang Bapa berikan dalam hidupnya. Tidak pernah tentang dirinya, saudara. Maka pengajaran yang keluar itu membuat orang itu takjub, heran. Dan mereka terpesona, sesuatu yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan Tuhan berkata pagi ini kepada kita, lidah yang sama Dia mau berikan kepada kita. Lidah seorang murid, lidah yang akan membalikan keadaan. Ketika orang berkata tidak bisa, kita berkata bisa. Ketika orang berkata ini nggak mungkin, kita berkata bisa. Karena apa? Ada kuasa di mulut kita sebagai murid. Bukankah seringkali itu terjadi dalam hidup kita? Ketika orang berkata putih, kita bisa berkata biru. Orang berkata hitam, kita berkata putih. Itu jauh banget, saudara. Tapi itu akan terjadi kalau kita melatih ngecek ini loh mulut kita, saudara. Kesehatannya seperti apa? Jangan sampai ada pembengkakan, ada yang lain, ada benjol, ada seperti bulu, ada kanker dan lain-lain yang membuat tidak ada efek dari perkataan kita. Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita diberi kuasa untuk mendatangkan berkat dari timur, barat, utara, selatan. Nah, mari buktikan itu di hidup kita. Karena firman harus dialami, bukan cuma kita menyampaikan dan mengajar. Ayo alami di hidup kita. Dan Yesus berkata, semua yang ada dalam hidupnya itu berasal dari Bapa. Pengajaran yang kita ajarkan harus berasal dari Bapa, saudara. Bukan tentang diri kita. Untuk kita dilihat orang sangat baik dan lain-lain. Enggak, saudara. Tapi semuanya berasal dari Bapa. Sehingga pengajaran itu akan membuat banyak orang kembali kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang melihat keajaiban. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Next. Yesaya 49 ayat yang kedua. Tuhan berkata, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara, ketajaman perkataan di mulut kita itu seperti pedang, kata Alkitab, yang bisa memisahkan roh dan jiwa. Perkataan di mulut kita itu seperti pedang yang tajam. Tinggal kita berkata habis, itu habis semua, saudara. Tinggal kita perintahkan nomor 2 terjadi, saudara. Ketajamannya itu seperti pedang. Waktu kita berkata harus terjadi, langit tertutup, tidak boleh ada hujan, tertutup, saudara. Waktu kita katakan berkat dari timur, barat, utara, selatan datang, saudara. Coba bayangkan kalau ibu cerita, membuat kemustahilan itu jadi keajaiban dalam setiap menit, saudara. Tapi bagaimana caranya? Mari latih lidah kita, mulut kita. Ya, seperti pedang itu artinya apa? Kita punya kuasa untuk menciptakan sesuatu. Kita punya kuasa untuk berkata runtuh, itu runtuh, saudara. Kita katakan dibangun, itu dibangun. Kita katakan datang, itu datang. Kita katakan pergi, itu pergi. Kita katakan terlepas, itu terlepas. Sehebat itu. Dan Yesaya berkata, mulutku ini sebagai pedang yang tajam. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Pedang yang tajam dikatakan juga itu seperti kita ada kuasa untuk menghancurkan. Kuasa untuk menentukan destiny dan masih banyak, saudara. Tapi sekali lagi mari check up mulut kita. Apa yang keluar selama ini? Apakah ketidakpercayaan? Apakah cuman keluhan?
Apakah cuman menyalahkan orang lain? Apakah cuman menuntut pemimpin? Apakah cuman yang semua yang negatif yang keluar dari mulut kita? Mari bersihkan dan minta Tuhan membersihkannya, menggantikannya supaya mulut kita menjadi pedang yang tajam, bukan menjadi mulut atau perkataan yang kotor yang keluar. Next, Amsal 18 ayat yang ke-21. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya ini kecetit di pinggang. Karena itu rumah saya kan lagi direnovasi. Jadi ada pasir yang diangkut sama tukang pasir. Dan ada yang tumpah di depan rumah orang. Saya nggak mau, saya mau semuanya harus bersih dan tidak jadi masalah. Kadangkala pasir tipis-tipis pun bisa jadi masalah dan lain-lain. Jadi saya nggak mau. Saya coba nyapu sapunya tinggi saudara. Jadi saya nggak membungkuk. Saya sapu, tapi karena jalan ke rumah saya itu kan agak menurun. Jadi mau nggak mau saya begini saudara. Ini nggak balik saudara. Begitu saya begini, pinggang saya itu benar-benar nggak balik. Gelap semua. Saya pegangin portal, saya cuma panggil Tuhan tolong. Tiba-tiba kelingan nggak karuan, saudara. Saya nggak bisa jalan. Anak-anak di situ banyak. Saya ngomong tapi mereka nggak ngerti. Kalau saya ini nggak bisa jalan. Saya angkat pinggang saya pelan-pelan, saudara. Cukup lama. Lalu saya berjalan ke teras orang. Dan saya kembali ke rumah kontrakan saya dengan sangat susah payah. Setelah di rumah saudara nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Dari tidur, dari rebah terus nggak bisa. Tapi saya berkata kepada pinggang saya, kamu tidak boleh menyulitkan saya. Harus sembuh. Saya pukulin pinggang saya saudara. Saya pukulin pinggang saya dalam nama Yesus. Sembuh. Tidak ada penyakit yang mengikatku. Tidak ada yang membuat aku bungkuk di dalam nama Yesus. Terus saya katakan saudara. 3 hari saudara saya sudah masuk. Dari yang gak bisa apa-apa. Sampai saya jalan lancar begini. Normal. Senormal-normalnya. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Seringkali kalau kita punya masalah, kita entertain masalah kita. Kita minta dikasihani saudara. Kita minta dimengerti. Kita minta supaya orang menolong kita. Supaya semua dunia mengerti perasaan kita. Saya belajar tidak seperti itu. Saya punya masalah, saya tidak pernah minta supaya orang berbelas kasihan kepada saya. Dan saya mengentertain masalah saya. Kenapa? Siapa yang suka menggemakannya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Buat saya adalah berdiri, kalahkan semua musuh, dan berkata timur, barat, utara, selatan, tidak ada yang bisa menahan berkat datang dalam hidupku. Saya perintahkan masuk rekening pribadiku. Saya lakukan itu. Dan saya lihat Tuhan bergerak dengan caranya yang ajaib. Kenapa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara itu masalahnya uang, saudara jangan ngeluh dan jangan cari yang instan, saudara. Cari orang, cari utangan, cari pinjol. Kapan kita lolos? Kapan kita lulus? Kapan kita jadi murid? Mari belajar menggemakan semua yang keluar dari mulut kita adalah semua yang terbaik, yang mau kita makan, saudara. Saya punya anak Matthew namanya. Dia kuliah di Brawijaya di Malang. Nanti tahun ini selesai dalam anugerah Tuhan, saudara. Anak ini sangat bermasalah. Bermasalahnya sering banget main, lupa pulang, bla bla, pokoknya kenakalan anak muda. Tapi dia nggak narkoba memang. Itu membuat saya dan suami saya sering banget nangis, saudara. Kita udah pelayanan, kesana, saudara. Anak di depan mata kayak gini. Itu kan perjuangan, saudara. Kita udah ke bangsa-bangsa, bla bla bla, udah bangun pasukan kemana-mana. Anak depan mata kayak gini.
Tapi saya belajar seperti firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Setiap hari saya katakan di depan Tuhan, Matthew anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang dahsyat, anak yang takut Tuhan. Dan hari ini saudara, terbukti kuasa perkataan itu. Anak saya sekarang tinggal di sebuah gereja GPDI di Kota Malang. Dan dia pelayanan saudara. Yang tidak pernah mau namanya nyapu ngepel. Sekarang saudara, nyapu gede, segede-gede gaban tuh gerejanya. Dia ngepel saudara, dia kirim foto, dia kirim video. Dan membuat saya, Tuhan, ini kuasa perkataan. Di lidah kita saudara, di mulut kita. Yang paling ajaib dan saya takjub saudara apa? Di video ini sama temennya, dia sharing firman saudara. Yang selama ini paling tidak mau yang begitu-begitu. Paling gak suka yang begitu-begitu. Tapi saya percaya apa yang saya gemakan di mulut saya, apa yang saya gemakan lewat lidah saya, itu tercipta dengan ajaib. Hari ini apa sih yang saudara mau terjadi di hidup saudara? Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Saudara, hari ini mungkin saudara ada yang dengar, ada yang enggak. Saudara, ini saya dibohongin orang dengan uang yang cukup besar saudara. Ada orang yang bilang saya bangkrut. Ada orang yang bilang saya apalagi ya, kere. Ada yang bilang saya apalah istilah. Tapi saya gemakan di mulut saya, tidak ada roh kebangkrutan, tidak ada roh kemiskinan dalam hidup saya. Dan hari ini Tuhan bayar dengan caranya yang ajaib. Gemakan. Jangan marah ketika orang tidak berpihak kepada saudara. Jangan kecewa ketika orang tidak seperasaan dengan saudara. Itu supaya kita jauh lebih kuat. Sayap kita dikepakkan jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat. Berikutnya saudara, kembali ke Yesaya 50 tadi. Dikatakan yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Saya ini setiap pagi saudara, Tuhan itu mendiktekan lagu di telinga saya. Jadi kalau saya begitu buka mata, lagu itu udah nyanyi di telinga saya. Jadi saya tahu, oh pagi ini Tuhan mau saya nyanyi lagu ini. Karena saya ini sulit untuk hafal lagu. Tapi setiap pagi telinga saya ini dikasih Tuhan lagu. Enggak pernah enggak saudara. Jadi saya tahu, oh Tuhan mau saya nyanyi lagu ini. Dan ketika saya nyanyi lagu yang Tuhan perdengarkan di telinga saya, itu saya bisa masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Menikmati Tuhan. Face to face. Mendengar cerita Tuhan. Ada begitu banyak saudara yang Tuhan ceritakan. Ada begitu banyak kekuatan demi kekuatan yang Dia alirkan setiap pagi. Setiap pagi. Dan kenapa ya firman Tuhan bilang itu harus setiap pagi saudara? Ternyata menurut penelitian dan ilmu kesehatan saudara, ternyata pagi hari itu meningkatkan daya konsentrasi lebih baik. Yang kedua, suasana hati dan kesehatan mental juga jauh lebih baik. Memiliki pikiran yang lebih positif, mengurangi stres, kulit lebih sehat dan mencegah obesitas. Jadi kalau saudara nggak usah ngapa-ngapain, nggak akan obesitas kalau saudara suka bangun pagi saudara. Ya, itu beberapa, ini masih banyak poinnya. Kenapa harus bangun pagi itu menurut kesehatan, saudara. Tuhan bilang, Yesaya bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Pendengaran tentang apa? Next. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia mempertajam kita dengan kita supaya telinga kita ini mendengar firman demi firman, saudara. Dan mari biasakan telinga kita diisi dengan semua yang positif.
Karena biasanya apa yang kita dengar itu pasti mempengaruhi hidup kita. Itu udah pasti, saudara. Makanya kita selalu diajarkan pakai audio Bible, supaya firman itu akan terus bekerja di hidup kita. Karena itu yang kita dengar. Dan itu membersihkan semua kotoran-kotoran di telinga kita. Membersihkan semua noise, membersihkan semua yang negatif, yang busuk, yang bau, yang laler, saudara. Itu perlu firman. Dan dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita, yaitu untuk mendengarkan firman. Apa itu firman, saudara? Dialah Allah sendiri yang mendidik dan mengajar kita. Seringkali kita menghindar dengan kata didikan. Seringkali kita menghindar dengan namanya dihajar oleh Tuhan. Tapi mari relakan diri kita sebagai murid. Di mana gurunya berada, dia ada di situ, saudara. Dan Tuhan temukan kita menjadi murid. Menurut kesehatan, next. Ya, ini ada beberapa jenis gangguan pendengaran, saudara. Saya berdoa berharap secara jasmani kita nggak ada terkena dari 5 poin di atas. Semua telinga kita ini sehat, ya. Tapi yang paling menggelitik buat saya itu di yang poin yang keempat, saudara. Gangguan pendengaran akibat bising. Jadi kalau sering banget dengar bising, gendang telinga ataupun telinga kita ini bisa rusak. Terus saya gambarkan, saudara, gini. Iya ya, kita ini kan sering banget dengar voice. Tumenin rumah, urapi rumah, dolingin tempat TPS, dolingin Bawaslu, dolingin bla bla bla. Angkat perjanjian ini lagi, tuai ini apa segala macam. Seringkali telinga kita mengubah itu menjadi noise. Apa sih? Ribet banget. Tugas terus, nah dia jadi noise, saudara. Kalau sering banget itu terjadi di hidup kita, itu menjadi gangguan juga secara jasmani loh. Saudara pernah lihat orang seperti ini enggak? Roti di mana? Hah? Kamu mau kemana? Hah? Mengapain? Hah? Jawabnya selalu hah? Hah? Padahal dia dengar enggak? Dengar loh. Pernah ada kayak gitu atau saudara dan saya kayak gitu juga? Suka banget, hah? Linda, hah? Tahu loh namanya Linda. Ini contohnya pemenang. Pemenang ada yang kayak gitu juga. Grace, hah? Tahu loh namanya Grace. Tapi, hah? Ya, kayak gitu kan ada. Saudara, orang yang seperti ini lama-lama budek loh. Serius loh. Lama-lama itu jadi kebiasaan dia, apapun perintah, hah? Jadi kayak emang langsung ditolak, nggak mau. Ini pasti nyuruh nih. Ini Bu Yanta manggil pasti nyuruh. Jadi dulu. Ya, padahal Bu Yanta ditolak 10 kali akan ngomong 20 kali, saudara. Bu Yanta ditolak 20 kali ngomong 100 kali. Nah, itu harus terjadi, apa yang saya bilang itu harus dikerjakan. Jadi mereka tahu pakai hah? Hah? Enggak berlaku sama Bu Yanta soalnya. Enggak berlaku, saudara. Banyak yang kayak gitu lama-lama jadi apa? Budek. Saudara, waktu perintah demi perintah yang diberikan kepada kita di tempat ini, dan kita berkata, hah? Hah? Lama-lama tumpul loh, saudara. Nggak ngurapin rumah itu buat kita nggak apa-apa kok. Siapa yang nggak ngurapin rumah nih? Udah ngurapin kok seminggu lalu, ngurapin mulu. Saya pernah ke rumah Bu Iin, saudara. Dengan mata kepala saya sendiri lihat, ini rumah sebelum renovasi ya. Setelah renovasi saya nggak tahu bentuk rumah ibu. Saya lihat di pintu ibu itu minyak semua loh, saudara. Minyak berderet ke bawah begini. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ibu itu nggak cuma ngomong loh. Saya lihat dengan mata kepala saya. Dan saya sampai hari ini, tugasnya itu tugas suami saya, saudara. Rumah saya pun sama, sampai hari ini saudara lihat belepetan itu minyak. Setiap hari diurapin. Setiap hari, saudara. Nggak ada kata enggak. Yang belum, jangan gini, hah? Ya kan? Hah? Gitu lagi. Lama-lama kebal loh. Lama-lama kebal loh, saudara. Nggak ngurapin biasa, nggak perjamuan biasa, nggak deklarasi biasa, nggak berdoa biasa. Hah? Lama-lama budek beneran. Ya, tidak ada budak di sini dalam nama Tuhan Yesus. Ya.
Tinggal 2 saudara. Next slide-nya. Dikatakan di Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-27. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Lihat mukanya. Itu kalau saudara gak suka dengar kayak gitu mukanya ya, jeleknya. Sama kayak gitu. Pengurapan, apa sih? Ya, pergi ke bangsa-bangsa, apa sih? Nah, kayak gitu mukanya. Persis. Kenapa? Karena memilih tidak mau mendengar. Padahal kita di sini semua telinganya 2, saudara. Untuk bisa mendengar kiri kanan. Masuk ke otak, masuk ke hati, dilakukan. Tapi kalau sering saudara nggak dengar, hati-hati ya. Ingat gambar itu. Terakhir, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi setiap kita mari memilih menang dari semua apapun yang kita dengar hari ini. Mari siapkan telinga kita untuk diajar dan dididik. Karena ujungnya firman Tuhan berkata, bila kita menang kita akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Mahanaim ini gak kurang roh saudara, banyak roh. Manifestasinya dari 7 roh Allah. Gereja lain gak ngerti 7 roh Allah saudara. Kita diajarin ada 7 roh Allah. Dan mari setiap yang Tuhan sampaikan lewat rohnya, biar itu terimpartasi di hidup setiap pribadi kita. Biar firman ini menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.